Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pupuk sabut kelapa kemarin, apa mengandung racun atau zat tanin yang mengganggu proses untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi tanin itu apa? Jadi tanin itu seperti ini teman-teman. Bisa dikatakan tanin itu zat anti gizi atau zat yang mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Nah, tanin itu biasanya terkandung di sabut kelapa ya. Jadi ketika kita pupuk menggunakan sabut kelapa itu ada taninnya. Dan perlu teman-teman ketahui, tanin itu kalau awamnya itu adalah seperti di teh itu ada taninnya. Terus jambu biji daunnya itu ada taninnya. Jadi ketika kita minum teh yang terasa sangat mengental dan ada rasa getir di lidah, itu adalah tanin ya kalau dirasakan ya. Nah, pertanyaannya, apa betul tanin dalam sabut kelapa itu mengganggu untuk pertumbuhan dari tanaman atau menjadi zat anti gizi? Itu sebetulnya untuk hal yang lebih spesifik itu belum ada literaturnya ya teman-teman. Jadi untuk penelitian lebih lanjut itu sebetulnya belum ada. Jadi memang ada taninnya, tapi apa efeknya itu sangat berbahaya untuk tanaman, itu juga belum bisa disimpulkan dengan secara ilmiah dan penelitian dengan benar ya. Nah, seperti halnya contoh di sini teman-teman. Ini adalah cangkokan dengan menggunakan sabut kelapa. Nah, cangkokan di situ keluar akar dengan bagus. Kalau ada taninnya dan mengganggu pertumbuhan, otomatis dia tidak keluar akarnya dan menghambat pertumbuhan. Terus contoh lagi adalah cutting anggur ini ya. Ini saya biasa nanam cutting anggur yang saya tumbuhkan dengan kokopit yang ada taninnya dan tanpa pencucian. Tapi akarnya bisa tumbuh bagus dengan bagus ya. Seperti itu ya gambarnya ya. Terus ketika kita menanam bibit-bibit menggunakan kokopit tanpa dicuci, dia tetap bertumbuh kembang dengan bagus. Otomatis kalau tanin itu mengganggu, dia tidak mau tumbuh akar dan menghambat pertumbuhannya. Jadi untuk spesifiknya memang belum ada penelitian. Ada yang bertanya juga, apakah tanin itu akan menghambat pertumbuhan? Itu bisa diartikan juga menghambat, tapi fasenya adalah fase yang masih wajar. Jadi seperti ini ya, ketika kita mau proses generatif, tentu saja pertumbuhan kita akan terhambat. Karena apa? Karena asupan nitrogennya dia rendah. Jadi pertumbuhannya akan sedikit melambat. Dan tanin itu apa penyebabnya? Kita juga belum tahu ya. Karena memang unsur kalium dan fosfat yang masuk, makanya nitrogen rendah, pertumbuhannya otomatis akan terhambat. Karena apa? Karena dia akan beralih fase ke fase pembungaan. Jadi pasti akan melambat. Jadi teman-teman, intinya belum ada penelitian lebih lanjut yang menyimpulkan bahwa tanin itu benar-benar berbahaya untuk tanaman. Apalagi tanin itu juga berfungsi untuk mengikat protein yang dibutuhkan tanaman. Jadi literaturnya atau penelitian lebih lanjut itu belum ada dan belum ada yang meneliti. Mungkin kedepannya semoga ada ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, hemat saya kalau teman-teman ragu, itu kita bisa menghilangkan tanin itu di dalam kandungan sabut kelapa. Tapi kita juga membutuhkan kaliumnya. Jadi kalau teman yang ragu-ragu, lebih baik kita lakukan proses untuk penghilangan tanin biar kekhawatiran itu tentu saja tidak ada di dalam ketika kita bertani ya, tidak ada kekhawatiran. Ini adalah cara-cara sederhana ya teman-teman untuk menghilangkan tanin biar tetap kalium yang dibutuhkan tanaman, tapi taninnya kita hilangkan. Caranya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kemarin ada yang bertanya sabut kelapanya yang dipakai yang muda atau yang tua itu sama aja ya. Jadi tua atau muda sama aja bisa dipakai. Terus hal pertama yang bisa untuk menghilangkan tanin itu adalah cari sabut kelapa yang udah kena hujan panas ya. Jadi ketika udah kena hujan panas, warna coklatnya itu udah luntur, berarti dia taninnya udah ikut luntur dan hilang dan udah langsung bisa dipakai. Itu kalau kita menemukan. Nah, kalau kita nggak menemukan, kita harus menghilangkan sendiri ya. Caranya seperti ini.
Nah, cara yang gampang kita buang menggunakan air mengalir ya teman-teman. Kalau mau enak itu dimasukkan di karung, lalu taruh di sungai. Ketika airnya mengalir, maka taninya juga ikut hilang juga. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, caranya seperti ini ya. Ini dimasukkan di ember, dikasih pemberat atasnya, kasih pemberat atasnya seperti ini, lalu biarkan air mengalir ya. Nah seperti ini ya teman-teman, di bawahnya dialiri selang, lalu biarkan air mengalir, dia akan membawa taninnya. Jadi warna coklatnya ini itu adalah tanin, dia akan terbuang. Biasanya ini dalam waktu 2 hari taninnya udah hilang ya, jadi udah aman untuk dipakai. Tapi kelemahannya untuk cara seperti ini kita juga nggak tahu taninnya itu hilang, benar-benar hilang, tapi apa kaliumnya juga ikut hanyut kita juga kurang tahu. Jadi untuk lebih amannya kita menggunakan cara yang lain lagi ya, yang cara yang lain seperti ini. Nah untuk cara yang ini dijamin unsur kaliumnya tidak hilang, tapi taninya hilang ya teman-teman. Jadi kita akan fermentasi nih. Jadi fermentasinya di sini menggunakan yang pertama itu air leri atau air cucian beras, atau beras yang di blender atau kentang. Yang penting ada unsur karbohidrat. Jadi air leri itu ada karbohidratnya. Terus yang kedua gula pasir atau tetes tebu atau molase lainnya bisa. Dan yang penting adalah ini ragi tape ya, yang penting. Dan kalau ada pakai air kelapa ya, air kelapa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ini untuk penambah mikroba. Tapi yang penting ini, tapi saran saya kalau ada ditambah air kelapa ya. Dan di sini tadi sabut kelapanya, kita mau menghilangkan taninnya menggunakan bahan-bahan ini. Nah, kenapa kita menggunakan media ini, ragi tape dan karbohidrat ini, air leri ini? Karena dari ragi tape dan karbohidrat ini atau air leri atau cucian beras itu menghasilkan asam laktat dan asam asetat ya teman-teman. Jadi yang dapat memecah zat tanin yang ada di sabut kelapa ini. Jadi kita menggunakan bahan ini. Dan untuk gulanya ini sebagai molase untuk biar nanti fermentasinya lebih cepat ya, untuk makan dari mikrobanya. Langsung aja kita buat ya. Oke teman-teman, kita akan fermentasi di tabung 20 liter ya, pakai ember cat seperti ini. Dan yang kita pakai air lerinya kira-kira 2 liter. Langsung masukin sini, langsung masukkan, tuang semua. Terus air dari kelapa kita masukkan 2 liter ya, 2 liter. Terus gulanya kita pakai 1/4 ya. Jadi teman-teman kalau pakai molase gula nanti menyesuaikan aja untuk takarannya. Dibuka lalu dimasukkan, semua dimasukkan. Lalu untuk ragi tapenya ini pakai 2 biji ya, dimasukkan. Dua biji masukkan semua, lalu diaduk ya teman-teman. Lalu diaduk sampai hancur dan merata, biar gulanya juga ragi tapenya bercampur jadi satu. Kalau udah tercampur langsung dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke dalam sabut kelapa. Lalu nanti ditambah air untuk dipenuhi ya. Jadi fermentasinya seperti ini ya. Terus tambah air ya teman-teman. Nah, ini udah penuh airnya, terus tinggal kita tutup aja. Jadi tutupnya yang rapat ya. Ini dalam waktu 14 hari dia udah terjadi fermentasi dan bisa langsung untuk dipakai. Jadi teman-teman yang kira-kira masih ragu tentang unsur taninnya, bisa, kalau saya anjurkan bisa pakai cara ini ya. Kalau cara yang dicuci atau dibuang airnya tadi kan rentan kalau kaliumnya terbuang. Kalau di sini kaliumnya dia tidak terbuang, tapi zat taninnya dia udah terpecah dan aman untuk dipakai. Jadi
taninnya nanti tidak akan mengganggu untuk proses dari pertumbuhan tanaman. Jadi seperti itu teman-teman, gampang sekali. Selamat mencoba. Ini sabut kelapa ini bagus sekali unsur kaliumnya, bisa diaplikasikan di tanaman kita. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.